dan masuk dalam perencanaan yang melibatkan sumber daya yang besar, objek wisata yang Pak intervensi atau yang Pak rencana intervensi yang masuk dalam rencana pariwisatanya Pak. Untuk objek wisata baru itu yang Bapak bangun dan menggunakan dana besar atau yang Bapak intervensi untuk meningkatkan target pariwisata dalam kurun waktu 2016-2019. Pertanyaannya apakah ada atau tidak, berapa dan evaluasinya bagaimana? Siapa? Jadi pada tahun 2019 ada dilakukan pembangunan objek wisata buatan berupa wisata religi patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Buritan. Pramuka rencana ada tidak di dalam rencana 2020? Terus Pramuka masuk ke dalam rencana tidak? Dan intervensinya apa dan hasilnya apa sampai sekarang? Baik. Jadi tahun 2019 itu ini rencana ada dua kan Pak. 2016 ada rencana, 2019 Pak evaluasi revisi. Iya betul, tadi saya dengar. ya. Dalam dua kali rencana, Bapak masuk dalam rencana itu tidak? Ada studi kelayakan bla 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 dan kajian dan segala macam. Pak tampilkan di sini. Sekarang. Izin Bapak. Jadi yang waktu revisi yang kami sampaikan itu hanya satu indikator yang kami maksudkan itu saja yang berubah. Apa itu? Yang jumlah kunjungan wisatawan itu saja. Dari Pak tidak ada rencana membangun sesuatu destinasi wisata baru di Belu ini. Tidak ada rencana. 2016-2019 tidak ada rencana membuat sesuatu destinasi baru atau intervensi terhadap suatu kegiatan untuk meningkatkan pariwisata di Belu ini. Ada tidak rencana membangun, meningkatkan, melakukan apa saja? Ada Bapak. Jadi dari tabel yang dari grafik yang kami sampaikan. Ya sudah fokus saja dibangun desa wisata religi. Di mana perencanaannya Pak masukkan? Ya. Jadi di tahun 2019 itu target rencana itu ada 5 objek wisata yang akan dibangun menurut dokumen perencanaan yang ada di dinas. Apa saja? Dan realisasinya satu saja Bapak. Realisasinya satu saja. 5 yang Pak rencana itu apa saja? Jadi 5 yang direncanakan itu apa saja? Di 2019 ya dokumennya ada ya. Dokumen perencanaan, studi kelayakan terhadap rencana yang Bapak sampaikan. Mendiskusikan studi kelayakan itu kan uji publik segala macam. Rencana ini, dinas lingkungan hidup ada. Kami di rumah sakit ada 12 dinas instansi terkait di sana. Ya, di rumah sakit uji publik dulu begini kami presentasi apakah mereka dengar. Silakan. Ya, ada keberanian dari sana sini, masukan dari sana sini dan lain-lainnya. Nah, terhadap rencana Pak punya itu, ya katakan wisata religi atau wisata apalagi yang lain-lain di 2019 ini sudah dimasukkan belum? Tadi Pak sebut 5 dari rencana yang dibangunnya. Pertimbangan Pak mendahulukan ini, menyisikan ini, segala macam ini ada tidak? baik, izin Bapak. Jadi sepanjang pengetahuan kami bahwa memang pembangunan wisata religi itu sudah diinisiasi sejak tahun 2017 melalui penyusunan master plan. Ada di dalam rencananya. Master plan kan kegiatan proyek ini. Iya, tetapi rencana pemerintah ada tidak di dalam 2016 ini? RPJMD apa-apa lah Pak bikin rencana. Masuk tidak? Sepengetahuan Pak. Sepengetahuan saya kurang pasti Bapak. Kemudian kenapa religious tourism? Latar belakang pemikiran bahwa sejarah menyatakan bahwa Belu khususnya Antapupu itu sebagai wilayah masuknya misionaris Katolik di Timur Barat. Kemudian itu dibuktikan dengan beberapa bukti sejarah berupa makam misionaris, kemudian ada gereja Lapurus, kemudian gereja di lain, dan dengan mayoritas penganut agama Katolik di Timur Barat itu cukup besar, seperti yang pernah dinyatakan oleh Bapak Uskup bahwa jumlah penduduk Katolik di Paroki Atambua itu adalah kedua terbesar di Indonesia setelah Paroki Medan. Ini menjadikan
dasar pikiran kami bahwa ini suatu peluang pasar yang cukup baik untuk bagaimana kita mengembangkan wisata religi kita. Kemudian didukung juga dengan prosesi naik vetolarian yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali oleh paroki Stella Maris Atapupu. Kemudian objek wisata religi Patung Bunda Maria Segala Bangsa ini juga menjadi satu yang cukup fenomenal karena dengan tinggi 32 meter merupakan salah satu patung Bunda Maria tertinggi di Asia Tenggara. Ini beberapa pikiran kita kenapa kita mau mengusung tourism dan religious tourism. Kemudian kita juga perlu mendukung Atambua sebagai kota festival dan event sebagai pemenuhan aspek aktivitas dalam 5A. Karena studi menunjukkan bahwa festival dan event itu mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan dapat perputaran ekonomi daerah dan membuat kota lebih hidup. Kemudian data juga menunjukkan bahwa pada festival-festival yang lalu dilaksanakan itu mendongkrak tingkat hunian kamar dan menginap di hotel di Kabupaten Belu. Kemudian juga beberapa festival itu juga menjadikan Belu cukup dikenal, antara lain Festival Bulan Fair, Festival Cross Border, dan Festival Indonesia dan sebagainya. Sedikit saja Pak, terhadap festival apa saja di Dosa Bulan Sehat, tapi yang perkenalkan Bulan Sehat. Pak pernah melakukan kajian atau evaluasi terhadap festival-festival yang kita bikin ini. Satu, berapa support dana untuk itu, dan berapa hasil yang didapat masyarakat di paling tidak di Bulan Sehat atau masyarakat Belu. Kan saya lihat ini kan angka penginapan hotel di sini tidak naik-naik gitu ya. Ya artinya ya kita melakukan kajian dan evaluasi di sini. Yang kedua health tourism. Ya artinya kita sebenarnya sih kesehatan kita di sini sih masih dalam pada tataran konsep yang kecil bahwa seluruh rakyat Belu ini berobat gratis saja, kita naikkan kualitas pelayanan. Health tourism ini kan Pak omong misalnya Singapura, orang datang di sana one stop service gitu, pelayanan dari bandara, hotel sampai rumah sakitnya hebat gitu. Kita di sini masih omong berdebat tentang KTP, omong tentang kualitas pelayanan, omong tentang dokter yang ada dan tiada, omong tentang alat yang sudah beli tapi tidak berfungsi, omong tentang kita punya masyarakat yang 55% belum dapat akses untuk masuk ke rumah sakit. Kita masih omong obat yang tidak ada dan lain-lain. Kita masih omong kalau ini sekolah kita masih omong di tingkat TK sampai SD. Kita punya optimisme untuk ke depannya. Tetapi kalau Pak omong itu sebelum Pak tulis kan Pak bicara dulu ya. Lakukan diskusi dalam grup kecil sebelum kita ini ya tidak apa dalam konsep, dalam saran boleh. Artinya sesudah ini kan kita bicara ya paling tidak dalam tingkat regional atau kawasan di daerah sini kita akan bikin ini ya. Seperti kemarin saya ke Jakarta, saya bicara dengan pusat jantung terpadu harapan kita Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tentang kemungkinan kita bikin pusat jantung atau mini cath lab di sini untuk periksa orang kalau sakit jantung jadi cath lab dan pasang ring 1-2 di sini saja dengan SDM dari Jakarta. Tapi otomatis nanti kita harus siapkan segala macam fasilitas di situ. Katakan kita buka mini cath lab di sini kan anggaran kan 6 miliar. Tetapi saya hitung itu kalau 6 miliar untuk kita bikin cath lab dengan kita tanam naik bako yang di hutan jati, mungkin masih lebih baik kita bikin beli cath lab ini. SDM kita datangkan dari Jakarta pada saat yang sama tahun depan ada SPJT 1 di sini, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan kita kirim dia lagi untuk latihan intervensi di bidang kardiologi. Untuk saluran cerna penyakit hati saya punya sertifikat untuk itu. Tahun depan kita beli alat endoskopi untuk orang sakit mah, muntah darah, termasuk kemarin Pater ada yang konsultasi dengan saya tidak disertakan makanan karena lambungnya tersumbat. Orang-orang kanker khusus di seluruh Kabupaten Belu, Malaka dan PTU kalau bisa kita ajak bahwa di sini untuk periksa di sini katakan begitu. Kalau saya sendiri tidak bisa, saya datangkan teman saya lagi, ya dokter terbang untuk 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1-2 kali untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, itu kolega dan kami sama-sama di bidang kompetensi untuk penyakit hati dan saluran cerna.
Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa boleh kita menyarankan sesuatu, tapi kita hitung kemampuan kita di sini dan intervensi anggaran seberapa untuk ke situ. Ya, jadi ini yang saya maksud kalau kita bicara dalam ini yang kepentingan kita hari ini bicara di sini juga, bahwa kita memikirkan konsep ini, konsep itu dan lain-lain. Tetapi kita siapkan dulu bagaimana cara mencapai itu, indikatornya apa dan intervensinya seperti apa. Kita evaluasi SDM, sarana prasarana dan lain-lain supaya bisa di sana. Terakhir, masyarakat dapat apa sih? Orang tidur di sini lebih lama kan, artinya orang yang jual sayur ke hotel makin banyak. Ada tidak hotel beli sayur dari masyarakat sepanjang daerah aliran sungai di Batu Benau dan lain-lain? Orang nginap di sini lebih lama, hotel beli beras dari rakyat lebih banyak dengan harga yang baik. Orang hidup di sini dan lain-lain dan lain-lain ya. Termasuk destinasi wisata yang akan kita bikin. Tetapi sekali lagi kita bikin sesuatu jangan pendekatan proyek lah, ya. Jangan hari ini hitung ini kita baru ngomong destinasi wisata ini kita sudah pikir satu tanah kira-kira jual laku tidak? Ini berapa juta ini bisa naik dengan harga ya, dan lain-lain. Tetapi boleh kita serahkan kepada forum hari ini untuk diskusi nantinya dan